Hai guys, kali ini saya akan share mengenai analisa efek kenaikan suku bunga terhadap harga Bitcoin di masa lalu, di mana berhubung akan diadakannya FOMC meeting oleh The Federal Reserve di malam hari ini di Amerika Serikat. Karena berhubung ini merupakan event yang penting menurut saya yang bisa berakibat pada fluktuatifnya harga Bitcoin dan harga saham juga. Nama saya Kelby dan saya akan menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis untuk kita sekalian. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Seperti biasa, kita akan mulai dulu dengan time frame daily untuk harga Bitcoin. Kita lihat bahwa kemarin itu rejected di 21 day EMA yang garis merah ini, di mana ini sudah rejected dua kali, beberapa kali di daerah sini, dan kita perlu berada di atas daripada garis ini agar bisa kembali bullish. Selain itu, harga Bitcoin itu masih berada di dalam pola segitiga ini, ya, dengan pola besarnya yaitu ascending triangle. Kita lihat kalau di RSI-nya itu dia masih membentuk pola triangle dan dia semakin mengerucut, ya. Jadi kita belum tahu apakah arahnya itu akan ke bawah atau ke atas. Harus menunggu breakout tersebut terjadi. Dan untuk MACD-nya tersebut, kira-kira akan terjadi cross ke atas. Kalau dilihat dari ini ya. Tetapi pada dasarnya, kesimpulannya ini masih sideways saja ya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, kita lihat bahwa kemarin dia bounce di daerah support yang penting yaitu di angka 38.000. Dan sekarang berada di 39.180-an ya. Target selanjutnya adalah di ke 40.500-an yang merupakan garis resistance berikutnya. RSI-nya sendiri dia terus mencoba untuk berada di atas 50 yang merupakan daerah yang bullish. Dan sekarang sedang retest garis 50 tersebut. Sedangkan untuk MACD-nya kita lihat bahwa sudah terjadi cross di kemarin dan sekarang dia masih berada di atas garis birunya, di atas garis orange-nya, yang merupakan pertanda bullish untuk time frame 4 jam. Kita lihat untuk time frame 1 jam, ini kemarin itu dia ada penurunan sedikit, namun kita lihat bahwa dia membentuk higher low, dan dia bounce di sekitar 61,8 untuk Fibonacci-nya. Dan sekarang dia ada terhenti di level yang sama, yaitu di level 39.900-an. Pas banget di sini dia kehentinya itu, sehingga pada hari ini harga tersebut sedikit turun. Kita lihat bahwa penurunan ini dia sampai ke sekarang sudah menembus ke bawah level Fibonacci 38,2. Dan ini mungkin dia akan retrace ke 61,8 di harga 38.800. Kita akan lihat pergerakan harga selanjutnya, apakah akan terjadi retracement sampai ke area ini atau tidak. Namun biasanya di area ini dan area 78,6 terdapat buying pressure yang cukup kuat, sehingga kemungkinan akan bisa bounce sedikit dari situ untuk analisa jangka pendeknya. Kita lihat bahwa kalau di RSI-nya ini, dia sedang meretest daerah 50 dan MACD-nya juga akan cross ke bawah. Kemudian kita akan lihat bahwa the Fed akan menaikkan suku bunga. Biasanya dia lakukan di pertengahan bulan, di tanggal-tanggal 15-an. Hari ini tanggal 16, dan dari mereka sendiri akan melakukannya di tanggal 16, sesuai berita yang saya baca. Dan ini alasannya karena inflasi yang terjadi di Amerika Serikat sekarang ini, di mana harga barang-barang, harga minyak, bensin itu naik dalam jumlah yang lumayan, sangat mahal menurut mereka sekarang. Inflasi itu benar-benar menyerang mereka, dan ini bisa memperburuk perekonomian di Amerika Serikat jikalau inflasi itu terus terjadi, karena kekuatan purchasing daripada penduduk itu semakin berkurang ketika terjadinya inflasi.
fiat yang mereka pegang itu jadi berkurang kemampuan purchasing power-nya, sehingga the Fed berencana untuk menaikkan suku bunganya agar menguatkan US dollar terhadap hal-hal lain seperti misalnya Bitcoin atau saham dan mata uang lainnya juga. Jadi ini merupakan langkah yang tentu saja mereka lakukan karena mereka tentu saja mendukung US dollar ya. Dan kalau kita lihat daripada sejarah terjadinya ini, itu kita bisa plotkan di grafik Bitcoin sehingga kita bisa mengetahui apa efek yang terjadi ketika the Fed itu menaikkan suku bunganya. Di mana ini saya sudah plot tanggal-tanggalnya, minggu-minggu di mana kenaikan suku bunga tersebut terjadi dan apa efeknya terhadap harga Bitcoin setelah kenaikan suku bunga tersebut. Teman-teman bisa cek sejarah kenaikan suku bunga di Amerika Serikat itu di website History of Federal Open Market Committee Actions ya, di Wikipedia. Dan ini saya sudah plot. Di sini garis biru ini adalah tanggal minggu-minggu terjadinya kenaikan suku bunga tersebut. Kita lihat kalau yang pertama itu untuk di siklus yang sebelumnya itu terjadi di Desember 2015, di mana kita lihat bahwa ada kenaikan setelahnya itu. Tapi dari itu ada penurunan sebesar 25%. Selanjutnya di minggu Desember 16 terjadi kenaikan suku bunga, kemudian dia naik, kemudian dia turun dari puncaknya itu ke low-nya itu sebesar 36%. Kemudian ada juga ini, ketika market itu lagi naik-naiknya, kemudian terjadilah kenaikan suku bunga tersebut, dari puncaknya ke dasarnya itu penurunan 31%. Sama juga di bulan Juni 2017 itu turun 39% sampai ke bawahnya. Dan di sini itu tidak terjadi kenaikan suku bunga, tetapi hanya terjadi koreksi saja, bukan karena suku bunga. Dan di puncak tahun 2017, akhir di bulan Desembernya, ini merupakan penanda berakhirnya bull market daripada Bitcoin ya. Dimana setelahnya itu dia langsung turun sebesar 70% dari puncaknya tersebut karena Bitcoin sudah bergerak secara parabolik naik ke atas sehingga pada saat itu ada kenaikan suku bunga itu yang memicu dijualnya Bitcoin oleh whale dan para investor. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini di daerah selanjutnya, ini adalah masa-masa di mana bear market Bitcoin yang terjadi di tahun 2018. Di mana ini efeknya adalah dia menurunkan harga Bitcoin juga, tetapi memang saat ini Bitcoin tersebut memasuki bear market, jadi harga akan cenderung untuk terus turun. Di sini, dan di sini itu mungkin hanya memperparah situasi daripada harga Bitcoin tersebut. Dan berakhir di bulan Desember 2018, di mana ini menandakan akhir daripada bear market Bitcoin dan memasuki masa akumulasi Bitcoin, di mana masa akumulasi ini merupakan masa orang-orang itu membeli dan berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin Bitcoin, khususnya para whale dan smart money, dan pergerakan harganya itu tidak terlalu signifikan, hanya sideways saja selama kurang lebih ini 100 hari, baru terjadi pump lagi setelah dari itu. Kita bisa lihat bahwa kenaikan suku bunga ini pada dasarnya itu dia menurunkan harga Bitcoin. Tetapi kalau misalnya kita masih di bull market, itu harga Bitcoin tersebut akan terus naik, sedangkan kalau misalnya di bear market, harga Bitcoin akan terus menurun. Jadi ini pas banget dengan kejadian-kejadian ini pas banget dengan pas suku bunga Amerika Serikat tersebut dinaikkan, ya. Jadi bisa menjadi salah satu pemicu juga koreksi Bitcoin itu untuk terjadi. Kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa
kita harus lebih waspada ketika suku bunga tersebut dinaikkan karena market akan sangat volatile atau fluktuatif di masa-masa tersebut. Dan mungkin kita harus antisipasi bahwa akan terjadinya koreksi di mana di masa lalu, di tahun 2017, koreksi tersebut bisa terjadi lebih dari 30% rata-ratanya kalau kita bandingkan ya di sini. Dan itu merupakan analisa kenaikan suku bunga Amerika terhadap harga Bitcoin. Kita akan lihat bagaimana hasil daripada FOMC meeting yang akan diadakan biasanya di jam Indonesia itu jam 2 subuh ketika berita tersebut dikeluarkan, sehingga mungkin teman-teman ada yang mau menunggu berita tersebut, itu kemungkinan besar itu akan membuat adanya pergerakan besar daripada harga Bitcoin ya. Oke, kita berharap yang terbaik saja, dan ini adalah analisa saya pada hari ini. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel saya semakin berkembang.